kami di sini ingin menjelaskan penggunaan sistem digital di dalam perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raditya Irlangga, NIM 67 2019 007. Nama saya Raffi Ardan Fauzan, NIM 67 2019 025. Nama saya Muhammad Septian Nugroho, NIM 67 2019 197. Nama saya Eka Kamila Dewi, NIM 67 2019 221. Nama saya Deva Mahendra Putra, NIM 67 2019 233. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari sistem digital. Sistem digital adalah suatu sistem yang mempunyai fungsi untuk mengukur suatu besaran yang bersifat tetap maupun tidak tetap. Sistem tersebut terbentuk dari diskrit dan digital ataupun angka. Selanjutnya adalah pentingnya sistem digital di dalam sebuah perusahaan. Sistem digital di era teknologi saat ini sangat penting untuk diterapkan di berbagai sektor seperti desa dan kota. Saat ini segala hal sudah dapat diatasi secara komputerisasi, apalagi sekarang sudah didukung dengan teknologi mobile. Banyak bidang bisnis saat ini yang semakin dipermudah dengan aplikasi Android di smartphone. Sistem digital dalam penerapannya mendukung perwujudan paperless office yang merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk mengelola administrasi baik komputer maupun suatu instansi untuk menggunakan kertas seminimal mungkin dan mendigitalisasi laporan dengan teknologi yang tersedia. Misalnya dengan sistem bisnis saat ini, ada banyak sekali laporan yang harus diurus setiap harinya dan apabila tidak terstruktur dengan baik dalam penyimpanan maupun dokumentasi, maka akan timbul banyak hal yang dapat menghambat pekerjaan dalam bisnis Anda. Sistem paperless office mempermudah penggunaan laporan serta mempercepat proses pembuatan laporan tanpa harus mengeluarkan kos yang besar. Yang pertama adalah efisiensi penyimpanan. Laporan yang telah digitalisasi tentunya hanya akan membutuhkan sedikit space dibanding dengan laporan fisik yang masih menggunakan kertas. Laporan yang berbentuk digital dapat disimpan dalam hard drive, di mana satu hard drive dapat membuat ribuan atau bahkan ratusan ribu dokumen. Selain itu, dokumen yang disimpan dalam bentuk digital lebih mudah dan lebih cepat dicari apabila dikelola dengan baik dan benar. Contoh yang kedua adalah mempercepat proses kerja. Laporan dapat dibuat lebih cepat dengan sistem digital. Kumpulan laporan dapat dicari dengan mudah dan cepat. Laporan yang memerlukan lampiran hanya perlu menyalin dari yang tersedia. Bahkan dengan menggunakan smartphone Anda dapat melihat laporan secara real time baik dalam aplikasi Android maupun website. Laporan yang dicari juga tidak khawatir hilang atau cacat, sehingga membuat laporan menjadi lebih nyaman dan mudah. Contoh ketiga, otomatisasi sistem. Pada umumnya, setiap laporan memiliki format penulisan yang berbeda-beda tergantung dari tujuan laporan dibuat. Dalam sistem yang konvensional, apabila kita ingin menulis laporan dengan format tertentu, maka kita harus mencari contoh laporan, kemudian menulis ulang format penulisannya. Dengan sistem paperless office, maka kita dapat menulis laporan dengan format tertentu dengan mudah. Hanya perlu mencari template laporan yang digunakan lalu kita ubah isinya sesuai dengan tujuan. Contoh keempat, mengoptimalkan kerja organisasi. Sistem administrasi yang dikerjakan oleh beberapa orang tentunya memerlukan koordinasi dalam bekerja. Apabila salah satu miskomunikasi, maka pekerjaan bisa jadi berantakan. Terkadang ada juga sesuatu pekerjaan yang harus dikerjakan secara bersamaan, seperti dalam membuat laporan yang harus dikerjakan lebih dari 4 orang. Dengan sistem laporan digital, semua anggota dapat melakukan pekerjaan masing-masing dan dapat mengintegrasikan pekerjaan antara anggota satu dengan anggota yang lain dengan mudah tanpa harus tetap muka, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan optimal. Contoh yang kelima adalah meningkatkan kualitas layanan. Kinerja yang optimal serta pengerjaan yang cepat, pelayanan yang diberikan pun akan meningkat pula. Kepengurusan dalam pembuatan laporan menjadi lebih mudah tanpa harus mengeluarkan kos yang besar. Kebutuhan masyarakat dalam hal laporan administrasi menjadi lebih mudah dan cepat. Dalam sebuah kota misalnya, jika kita ingin izin untuk mengadakan sebuah acara, maka kita hanya perlu meminta format laporan lalu mengisi sesuai informasi tentang adanya acara, kemudian diserahkan kepada kepolisian, RT, RW, kepala desa dan sebagainya yang berkepentingan.
Pada dasarnya, paperless office memiliki banyak manfaat selainnya ramah lingkungan karena tidak menambah sampah, juga cukup membantu mengurangi tumpukan kertas di meja kerja. Ditambah lagi dengan format digital, itu penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa Like. komen, dan Subscribe. Bye-bye. Bye-bye.